Gimana hasilnya Samapta Sultan dulu? Kalau Piye. Smapta ini udah dari dulu udah nyiapin sih. Udah sebenarnya. nyiapin buat Akmil juga Iya, ya. nyiapin juga. Dapat berapa tuh waktu itu? Waktu itu lari dapet 2.800. Terus, 2.800 untuk pull up 18. oke. Push up waktu itu lemah di push up sih sebenarnya. Waktu itu cuma nyampe 35. Mm-mm. Terus sit up itu 45. Mm-mm. Shuttle run itu 16. Shuttle run 16. 16. Itu nilaimu hampir sempurna loh, Le. Cuman push up doang loh Push itu up, ya. yang agak kecil, tapi yang lain udah tinggi semua itu. Shuttle run 16, push up 18. Ya, berapa lama itu kamu nyiapin buat itu? Waktu itu sih udah jauh-jauh hari. Dari bulan berapa? Buat Waktu nyiapin sama kelas 11 akhir. Oke, ya setahun lebih ya. Setahun lebih. Untuk fisik. bisa sekuat itu ya. Iya. Tapi awalnya juga sama sekali nggak bisa dong. Nggak bisa sama sekali. Pull up, apa segala Pull up macam. pun waktu itu 0. Oke. Nggak bisa ngangkat. Oke, itu dengerin Anda, kaum mager. Kalau mau bisa nilai Samapta tinggi, latihan ya. Tapi membuahkan hasil ya, hasil latihan setahun gitu ya, fisiknya udah bagus banget lah. Pull up 18 dan lari 2.800. Mantap. Tanya dikit tentang Samapta ya. Pola latihanmu gimana? Dalam 1 minggu ini kamu latihan Samapta itu berapa kali? Kalau Smapta 1 minggu itu saya 3 kali. 1 minggu 3 kali. Pagi, siang, sore? Saya selalu ngambil yang sore. Selalu ngambil yang sore. Dan saya waktu itu di lapangan. Di lapangan ya. Tapi pull up 18 tuh keren loh. Itu gimana tipsnya biar bisa pull up gitu? Karena banyak nih yang nanya gimana caranya biar bisa pull up. Karena pull up paling berat, setuju dong? Setuju. Gimana tuh biar kita bisa pull up banyak kayak gitu? Itu ada saya pembimbing. Bukan pembimbing sih. Kayak teman gitu tapi udah berpengalaman. Jadi ada yang ngajarin. Ada yang ngajarin. Oke. Nah, waktu itu kan masih belum bisa ngangkat sih sama sekali. Pertama disuruh gantung. Habis gantung, kuat gantung. Itu udah habis gantung itu beberapa hari nyampe 2 mingguan udah bisa ngangkat. Tapi cuma 1. Gantung dulu. 1, 2 gitu. Naik 1, latihan terus gitu ya. Jadi ada mentornya juga ya. Ada mentornya. Ngomong-ngomong mentor, jangan lupa aku juga ada program mentoring kelas kedinasan IBOR 23. Kolaborasi dengan lulus ujian. Kalau kalian mau belajar lebih intensif selain dari YouTubeku, kalian juga bisa ikut kelas bimbinganku. Hubungi akun @lulusujian di Instagram, nanti kalian akan diarahin ke sana. Kita punya program mentoring yang cukup baik. Kita coba simulasikan dan formulasikan dengan sangat baik sehingga jadi program belajar yang terbaik ya. Buat yang minat silakan klik di bawah untuk menghubungi ke akun lulus ujian. Katanya kesehatan ada yang namanya antropometri. Tes penampilan ke apa? Oh, kayak yang badan. Ya. Oh, waktu itu ada juga, Mas. Gimana tuh? Gimana? Soalnya kayaknya waktu itu aku nggak tahu aku ada juga apa enggak ya. Gimana tuh? Waktu itu cuma dimasukin di ruangan gitu. Dicek posturnya kayak apa, takut ada yang miring disuruh jalan tegak biasanya. Oke. Cuma diliatin aja. Cuma dilihat posturnya ada yang miring atau enggak, berjalannya tegak apa enggak. Iya, sama cacat atau enggaknya. Ada wawancara enggak ada ya? Enggak ada wawancara. Oke. Nah, hari keempat pengumuman nih berarti. Hari keempat pengumuman. Hari keempat pengumuman terus diumumin di situ. Enggak waktu itu. Oh enggak ya, kan pengumumannya online juga ya. Online. Jadi pengumumannya hari keempat, hari terakhir nih, hari terakhir Wantukir nih, pulang. Selang berapa hari pengumuman? Selang berapa hari pengumuman. Berarti pengumumannya tahunya di rumah. Tahu di rumah. Oke, dapat download pengumuman, ada namanya Sultan. Gimana tuh rasanya? Awalnya enggak. Hah? Saya itu ada kan pengumuman ada perubahan. Oh gitu. Iya. Saya masuk yang kedua. Oh, bentar. Jadi pengumuman yang pertama nama Sultan nggak ada? Nggak ada sama sekali. Di waktu pengumuman Jatim berapa orang itu di Jatim? Jatim 77. 77, tapi nggak ada nama Sultan? Nggak ada. Terus pengumuman kedua? Ada
surat perubahan, habis itu dicek, habis itu ada. Kok bisa? Apa yang membuat itu? Nggak tahu nggak? Maksudnya apa yang membuat itu terjadi? Kalau itu saya kurang tahu sendiri. Dari panitia. Oke. Kayaknya sih kalau waktu itu saya dengar ada kesalahan memasukkan nama. Jadi waktu itu ada salah satu dari Capra 31 ini yang waktu itu reaktif. Oke. Jadi dia ikut Smapta waktu itu. Jadi di cross check dari itu tiba-tiba ada perubahan gitu. Jadi yang ngebikin ada surat perubahan itu reaktif ya, reaktif COVID. Iya. Waktu itu bukan waktu itu dari siapa? Isu-isunya. Oke. Isu-isunya itu. Berarti itu. Ada temenmu yang tergeser dong namanya. Iya. Oke. Tahu nggak siapa itu? Pernah berhubungan nggak dengan orang yang kamu geser itu? Nggak sama. Oke. Berapa orang yang dari, maksudnya yang kayak kamu dari Jatim, pertama nggak ada namanya, terus ada? Kisaran 4 kalau nggak 5 orang. 4 lumayan ya. Jadi 4-5 orang namanya berubah ya. Artinya dia udah baca namanya, lulus, ternyata pengumuman yang kedua nggak ada, terus ada namamu. Kok bisa ada? Kamu bayar orang dalam ya? Nggak sama sekali. Yang benar. Benar. Ini aku matiin nih kamera nih, ayo ngomong Ton. Meskipun disuruh sumpah saya berani. Wah, mantap. Nggak pakai orang dalam, nggak pakai koneksi, nggak bayar apa-apa, nggak ngegombalin panitia. Karena ini harus jelas nih. Waktu itu heboh soalnya nih. Anggota Kompi banyak yang laporan nih. Komandan Kompi gimana ini? Kok bisa ada perubahan nama? Apakah ada permainan orang dalam? Ternyata guys, kita ketemu sama yang mengalami langsung. Jadi kejadiannya salah satu faktornya ada salah input nama. Ya, salah input nama. Dan habis itu di cross check oleh pihak panitia. Kok seperti ini? Oke. Dicek lagi ternyata. Oke, dan ternyata Sultan masuk ya. Dan tanpa mempengaruhi siapapun, tanpa link, bayar, nyogok apapun, betul? Betul. Berani sumpah. Sumpah demi Allah. Wih, sumpah demi Allah. Udah ya, clear ya anggota Kompi ya. Oke, ini menarik nih. Jadi pengumuman pertama Sultan nggak ada namanya. Nggak ada. Gimana tuh perasaannya? Waktu itu udah bingung mau di sini gugur. Aduh, pantukir lagi. Udah ngabisin. Waktu itu kan ngabisin uangnya ibu untuk transport ke sana. Iyalah, seenggaknya kan itu ada biaya juga. Waktu, tenaga juga. Saya bingung mau ganti pakai apa. Kalau misal kuliah ini gimana waktu ke Bogor nyantar. Oke. Masih perlu dipikir-pikir lagi. Iya. Dan di masa itu IPB udah jalan dong. Udah jalan perkuliahan ya. Jalan perkuliahan. Oke. Dan sempet down berarti waktu itu. Down. Bingung mau kemana. Terus dapat pengumuman kedua, gimana tuh? Nah ini serunya nih. Dapat pengumuman kedua, ada namamu gimana dong? Kalau bilang naik, gimana ya? Gak bisa ngungkapin udah. Gak bisa ngungkapin ya waktu itu ya. Waktu itu ngehubungin ibu. Lah posisi waktu itu di mana? Di rumah. Di rumah. Tapi gak sama ibu waktu itu. Ibu ini habis dari masjid kalau nggak. Oke. Dari masjid. Terus saya nelpon, kok gak diangkat sama ibu? Katanya kan, Dek, ibu mana gitu? Gak ada, ibu sholat ke masjid. Biasanya bisa sholat di rumah. Hari itu sholat di masjid. Di masjid. Habis dari pondok juga. Habis dari pondok. Subhanallah. Emang jalannya gitu ya. Terus gimana? Itu ngabarin, ngasih tahu ibu itu gimana? Sebelum itu bukan ibu dulu yang ngabarin. Kakak. Siapa? Oh, soalnya ibu kan masih sama. Tapi telepon kakak, Mas, Totan keterima. Loh iya ta. Langsung di cross check sama kakak. Loh iya, namanya ada. Udah kakak nangis juga. Oke. Di telepon nangis. Ngabarin ayah waktu itu di Malang. Oke. Ngabarin juga, nangis juga. Terus ibu langsung meluk. Ibu nangis juga. Dibikin nangis semua sama kamu ya. Anak macam apa ini? Tapi nangis bahagia ya. Nangis bahagia. Luar biasa. Waktu itu lega banget ya. Dari pertama nggak lolos, bingung mau ngapain. Terus kamu
pengumuman kedua lolos bahagia ya. Tapi satu sisi temenmu yang darinya lolos jadi gak lolos itu sedih loh. Berarti kamu bahagia di atas penderitaan orang lain. Mungkin bukan jalannya. Oh, bukan jalannya ya. Waduh, ini. Jadi tahun yang akan datang ini dia masuk. Oh iya, bisa jadi ya. Dia masuk karena nyari kamu itu. Mana nih yang tahun kemarin geser saya ini? Ini menarik ya, ini menarik banget. Dari digugurin Akmil karena varises, ternyata kamu nggak ada. Terus kamu ditolong temenmu yang Bintara Polri, dikasih kisi-kisi psikologi. Terus yang terakhir sempet nggak lolos pengumuman pertama, tapi karena ada kesalahan ternyata kamu lolos ya. Wah, ada kayak keajaiban gitu ya sih. Waktu itu juga pernah. Setiap kali saya tes, waktu itu ibu saya memang nggak megang uang sama sekali, Mas. Oke. Tapi setiap saya mau berangkat tes, ibu saya selalu ada rezeki. Oke. Itu entah ayah kalau nggak ibu, mesti dagangannya laku. Oh, alhamdulillah. Kalau ibu saya mesti dapat juga dulu, tapi dapat utangan. Jadi ya mirip-mirip lah ceritanya. Jadi kita ternyata sama-sama dari orang yang ya kurang stabil lah secara ekonomi dulu. Sama dulu juga waktu mau berangkat tuh harus ngutang tetangga sekian. Tonton aja ceritanya, nanti aku taruh linknya di bawah ya. Udah nih ngasih tahu semua keluarga nih. Alhamdulillah dong, seneng semua. Terus berangkat ke Jatinangor itu gimana? Kalian bareng-bareng kah? Atau sendiri-sendiri? Waktu itu ada fasilitas dari BKD Jatim. Ya, BKD Jatim. Waktu itu naik bareng-bareng. Naik bis bareng-bareng ke Jatinangor. Terus kalian langsung masuk, langsung latsar. Latsarnya di kampus full ya? Di kampus full. Selama 3 minggu. 14 hari. 14 hari ya. Terus lanjut pengukuhan. Orang tua nggak datang juga kan? Nggak datang. Ya karena ya susah juga bro, karena kan corona ya. Tapi ya itulah kisah jadi ceritanya Hilton ya. Siapa tahu dengan ini ada rezeki lain. Kayak angkatan 27 tidak ada orang tua datang ke pelantikan, rezekinya diganti, tidak disebar dong. Iya, 26, 27. Angkatan tidak disebar lagi, dikembalikan ke provinsi masing-masing. Ya itulah rezeki masing-masing angkatan. Ya tiap angkatan punya cerita dan rezekinya beda-beda masing-masing lah. Dan sekarang akhirnya sudah jadi Muda Praja. Selamat BTW ya. Selamat BTW. Udah masuk Muda Praja IPDN, udah ngerti IPDN ya? Alhamdulillah. Udah ngerasain jadi Muda Praja? Rasain enak. Gimana jadi Muda Praja? Kalau dibilang enak banget. Tapi ada tapinya ini, kalimatnya mengundang tapi ini. Tapi nggak enak, pokoknya saya aja malas ngulang Muda Praja ya. Dalam Muda Praja itu buat yang masih jalanin aja, nanti akan ada saatnya manis untuk dikenang tapi tidak untuk diulang. Sebulanan jadi Muda Praja, apa yang bikin kamu culture shock? Apa yang bikin kaget di IPDN? Yang mungkin kamu nggak nyangka kalau Sultan nggak terbiasa? Itu sih cuma disiplin. Kalau saya kan tipe orangnya, semisal janjian jam 2. Oke. Janjian jam 2, dari rumah saya berangkat jam 2. Jam 2 itu mandi, masih apa. Waktu di PDN waktu jam 2 kumpul. Jam 2 masih mandi, bilangnya OTW ya. Padahal masih mandi, bangsat nih. Terus. Kalau di PDN? Iya, kalau di PDN itu jam 2 kumpul. Ternyata jam 2 itu udah di tempat. Jam 2 udah di tempat. Waktu itu saya bingung. Mana ini? Pendidikan macam apa kalau kayak gini? Loh, kok pendidikan macam apa? Saya bilangnya waktu itu gitu. Ya bener dong. Anda ini bagaimana? Kalau acara jam 2, sebelum jam 2 itu di situ. Pendidikan macam apa? Terus. Habis itu setelah saya jalani, jadi seperti ini. Namanya pendidikan seperti ini. Jadi semua itu udah diatur. Jadi udah yang jadinya yang pertamanya ini
orang yang nggak disiplin bisa jadi disiplin. Orang yang pertama males jadi nggak males. Kok bisa? Emang kalau telat kamu diapain di sana? Kalau hukuman tuh pasti, sanksi tuh pasti. Biar kita nggak ngulas sih sebenarnya. Bagus. Pernah diapain tuh? Pernah telat kan waktu awal-awal pertama pasti? Iya. Dan dapat hukuman apa yang diinget lah sama Sultan? Yang paling bikin dongkol lah. Kalau dongkol sebenarnya enggak. Karena emang kau tipu-tipu lah. Emang dari kesalahan sih sebenarnya. Jadi ya terima-terima aja waktu itu. Jadi kalau kesalahan emang kesalahan terima-terima. Saya nggak bisa, saya tetap dongkol, Pak. Tapi ya hukumannya kayaknya berhasil sih, Ton. Kita tadi semalam janjian jam 9. Jam 9 kurang 10 tadi udah nyampe depan. Saya malah masih ngasuh anak tadi. Apalagi selain disiplinnya tadi. Selain tepat waktunya tadi yang ditekankan, apalagi kalau Muda Praja sebelum Wasana Nindya Madya datang ya udah harus ada Muda Praja ya. Apalagi tuh? Respect sih, lebih respect sama temannya juga iya, sama teman senior juga iya. Saling kenal ya, karena itu nanti manfaatnya kan ya buat kalian sendiri kan ya. Kita kalau banyak temen nanti butuh apa-apa, mungkin orang lain punya keahlian tertentu, kita butuh bantuan di daerah tertentu, nanti bisa saling bantu. Respect, loyal, disiplin juga ya. Jadi sama senior itu juga menghargai, kenal, diperintah mau dong. Ya. Saya perintah push up sekarang? Siap, maaf. Push up sekarang? Siap. Santai bro. Oke, kita sambil lihat-lihat pertanyaan nih. Jadi semalam aku udah bikin story buat ngumpulin pertanyaan nih dari anggota-anggota Kompi yang nge-follow aku di Instagram. Jadi semalam sebelum video ini take, pertanyaan-pertanyaannya udah pada dikumpulin nih. Jomblo nggak? Jomblo. Kalau buaya. Kamu betul kah apa? Stop tipu-tipu ade. Bener kan nih? Bener. Mulai kapan jomblo? Mulai Juli. Berarti mulai mau daftar IPDN dong? Bener. Kenapa diputusin? Karena gagal akmil? Enggak. Kirain karena gagal goblok, miring. Karena kenapa diputusin? Waktu itu memang akunya yang salah. Jadi sekarang lagi jomblo, putus sebelum masuk IPDN, sebelum pakai seragam, terus sekarang jadi Praja, dia ngubungin lagi nggak? Enggak ya. Oke, nggak apa-apa, jomblo selalu aja. Berarti pacar lagi nggak punya? Gebetan? Nggak punya sama sekali. Cem-ceman? Nggak punya. Nggak mungkin cem-ceman randuele. Dan masih belum mau. Oh, masih belum mau. Wah, kayaknya trauma sekali yang kemarin ya. Enggak sih. Masih belum pas waktunya. Oh, belum pas waktunya. Tapi kalau misalkan cari nih kriterianya tuh kayak apa sekarang? Yang penting bisa menghargai orang tua saya. Oke, ya itu pastilah, geng. Itu harga mati. Yang penting bisa menghargai orang tua. Tipe cewekmu tuh seperti apa? Mungkin sifatnya yang seperti apa, yang hobinya seperti apa, physically mungkin seperti apa? Perhatian ya. Oke, perhatian. Bikin saya ketawa terus. Oh, bikin. Oke, funny, humoris ya, cari yang humoris. Kenapa kamu cari yang humoris? Di IPDN stres ya? Cari yang bisa menghibur. Oke. Terus. Ada lagi? Udah, itu cukup. Jadi ya kriterianya yang nanya-nanyain ke Mas Toton ya panggilanmu ya? Kalau ibu sih manggil Toton. Sultan, Sototon. Yang merasa memenuhi kriteria tersebut segera daftarkan diri Anda. First impression waktu pertama kali masuk ke gerbang PKD PDN, apa yang kamu kesankan? Kalau deg-degan, iya pasti deg-degan. Waktu itu apa yang bikin deg-degan? Apa yang kamu bikin deg-degan tuh apanya? Waktu itu kan masih ada ngurus berkas juga sih waktu itu. Koper semuanya barang-barang dikeluarin, dicek satu-satu. Oke. Saya dalam hati gini. Kayak gini ya IPDN. Oh, masuk aku banget ya. Melebu aku ya IPDN ya. Iya. Terus. Terus itu
disuruh bawa koper kan habis berkas. Bawa koper ke Wisma. Oke. Bawa koper ke Wisma. Walah, Wismanya kayak gini. Enak ya kalau menurut saya. Enak. Tempat tinggalnya enak, semuanya asri gitu, bersih. Kayak kelihatan agak sakral gitu teman. Oke. Jadi itu ya kesannya masuk TKD ya. Masuk PKD. Umur berapa berarti sekarang? Umur 19. Oke. Berarti tahun lahir 2001. Oh, 2001. Habis ini mau naik 20. Bulan? Juli. Oke, masih lama. Berarti kamu putus di bulan ulang tahunmu ya? Sebelum atau sesudah ulang tahunmu? Sulit ya. Pas ulang tahun ini jangan-jangan? Enggak. Oh, enggak. Setelah ulang tahun. Iya. Oh, ngerayainnya sama yang lain ini kayaknya. Makanya diputusin. Apa udah ada kelihatan cewek-cewek Praja yang menarik? Semuanya menarik. Karena kan berasal dari berbagai daerah, jadi menarik semua. Tapi yang dilihat itu ya bukan yang muda Praja. Karena muda Praja masih buluk-buluk. Tapi nggak tahu sekarang apa boleh make up? Tetap ya? Tetap nggak boleh ya? Tetap nggak boleh. Tapi sekarang yang udah boleh pegang HP dong. Pegang HP sama. Jadi muda Praja sekarang all boleh pegang Android. Boleh. Karena buat pembelajaran juga ya. Motivasi dari kakak muda Praja buat yang calon-calon Praja. Jangan pernah mengeluh perihnya proses untuk mendapatkan senangnya kesuksesan. Jadi kalau teman-teman emang pengen banget bisa lolos ke dinasan manapun, ya cuma IPDN, teman-teman juga harus yakin dan sadar kalau kalian tuh harus berlatih ya kan. Harus capek, harus pusing mikir TKD, repot nyiapin berkas. Gak ada yang instan. Kalian mau masuk bimbel bayar berapa puluh juta pun, kalau dari diri kalian sendiri itu nggak nyiapin yang benar-benar, kalian nggak latihan, yakin dan percaya perjuangan kalian itu tidak akan mencapai kesuksesan. Pengen mulyo wani rekoso, iya. Oke, thank you Muda Praja Sultan angkatan 31 udah mampir di channelnya Ibor 23 dan sharing banyak hal ke anggota Kompi tentang mulai dari perjuangannya, kesan-kesannya IPDN, ngasih tips-tips juga tadi ke teman-teman, status percintaannya aja. Semoga apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa membantu kalian anggota-anggota Kompi yang nonton video ini buat mencapai cita-citanya lah. Kalau memang pengennya masuk ke IPDN silakan, kalau nggak ke IPDN juga nggak harus ke IPDN, ke kedinasan yang lain juga silakan. Siapa tahu membantu, ambil positifnya, buang yang kurang baiknya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah atau kalian DM di Instagramku @robizamjam atau di @sultan.mo. Jangan lupa juga follow dan sikat tombol subscribe di bawah. Tetap kuat, tetap semangat. Aku Ibor dari Ibor 23. Saya Sultan Muhammad Iskandar dari angkatan 31. Stay strong and goodbye. Oke, thank you. Wish.